Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil isman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Mansamegah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan sekalian alam atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dalam program Mansamegah TV dan dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Betapa kita harus bersyukur karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah sehingga tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah sampai hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam dan iman. Pemirsa Mansamegah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Puasa tidak disyariatkan melainkan dengan tujuan. Sebagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala apa yang ada di antaranya tidak dengan sia-sia, melainkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma batilan. Dan Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan sia-sia. Menurut ayat ini, segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan penciptaannya. Sebagaimana Dia menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bayang-bayang, pepohonan, serta menciptakan segala yang berkaitan dengan kehidupan ini. Termasuk di dalamnya, apa yang disyariatkan Allah dalam Islam tidak dengan sia-sia. Dia menjadikan sholat, menjadikan puasa, dan ibadah haji tidak dengan sia-sia melainkan memiliki tujuan. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit share kepada kita semua tentang makna filosofis dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertama, ketika melaksanakan ibadah puasa, kita akan menahan diri dari makan, minum, serta mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan puasa kita. Hal ini bermakna secara filosofis, ibadah puasa menjadi salah satu sarana melatih kesabaran seorang muslim. Kenapa harus bersabar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ke-155 sampai 156 surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi was-samarah wa basyiris sabirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita akan diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kematian orang-orang yang dicintai, dan bentuk-bentuk cobaan yang lain. Cobaan-cobaan ini perlu dihadapi dengan keimanan dan kesabaran. Karena apabila cobaan-cobaan ini tidak dihadapi dengan kesabaran, maka akan menjadikan kita menjauh dari jalan Allah dan akan menjadikan kita sampai berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah orang yang sabar? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kembali. Nah, pemirsa Mansamegah TV yang dimuliakan Allah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un merupakan suatu kalimat yang bermakna sangat luas dan mendalam. Tidak gampang seorang muslim ketika ditimpa suatu musibah, dia akan mengembalikan apa yang terjadi kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tentu hal ini perlu dimiliki oleh seorang muslim dengan dibekali rasa kesabaran yang tiada tara. Dan salah satunya
ibadah yang disyariatkan dalam ibadah puasa itu adalah untuk melatih agar kita dapat memiliki rasa kesabaran, sehingga pada gilirannya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian, cobaan dan musibah dalam kehidupan kita, kesabaran yang telah kita latih selama melaksanakan ibadah puasa akan menjadi senjata bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan problem yang kita dapatkan dalam hidup. Sebagaimana Nabi pernah bersabda bahwa ada 2 ciri umat Islam yang tidak ada pada umat-umat yang lain, yaitu apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan apabila mendapatkan musibah dia bersabar. Yang kedua, dengan menahan lapar dan menahan haus atau menahan dahaga, kita bisa merasakan sedikit dari apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki kekurangan harta, sehingga menyebabkan mereka terpaksa harus menahan lapar karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemirsa Mansa Mega TV yang dimuliakan Allah, dengan menahan lapar tersebut, maka makna filosofisnya adalah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki jiwa toleransi dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Hal ini diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-26 surat Al-Isra. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili." Kata Allah, dan berikanlah kepada kerabat dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya dalam setiap harta yang kita miliki ada bagian hak milik orang lain yang harus kita berikan, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini meliputi kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Pemirsa Mansa Mega TV yang dimuliakan Allah, sekalipun kita memiliki kelebihan harta, tapi untuk dapat memberikan sebagian kepada orang yang memiliki hak yang hukumnya wajib, membutuhkan sebuah gerakan dari dalam hati kita. Dan salah satu sarana terbaik untuk melatih, membangkitkan jiwa solidaritas dan memupuk rasa persaudaraan itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah dengan menahan lapar dan haus, melatih kita bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan harta dalam kehidupan mereka. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi pun pernah bersabda bahwa seorang Muslim tidak akan mencapai kesempurnaan keimanannya sebelum dia mencintai orang lain saudara sesama Muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, makna filosofis dari ibadah puasa ini adalah untuk memupuk rasa syukur akan setiap yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Melalui ibadah puasa, di mana kita menahan lapar dan dahaga, kita akan bisa merasakan betapa kehidupan kita yang diberkahi Allah dengan harta, sehingga kita tidak merasa kekurangan makanan dan minuman. Itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bersyukurlah, ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah dan jangan mengingkariku. Pemirsa Mansa Mega TV yang dimuliakan Allah, betapa banyak nikmat Allah dalam kehidupan kita, namun terkadang kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak semata-mata dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi syukur harus dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur berarti kita merasa puas, merasa cukup, merasa apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Sebab manusia memiliki keinginan yang tiada batasnya, tapi Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, dan itulah yang harus kita syukuri. Rasa syukur ini akan tertanam dalam diri seorang muslim apabila dia memaknai ibadah puasa yang dilakukannya. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana dia memahami apa pelajaran dari menahan lapar dan haus yang ditahannya selama melaksanakan ibadah puasa. Dari rasa syukur yang dilatih dalam bulan Ramadan ini melalui ibadah puasa, maka ada beberapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, akan menjauhkan kita dari penyakit hati.
Penyakit hati yang dimaksud adalah rasa sombong, rasa iri, rasa dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Pemirsa Mansa Media TV yang dimuliakan Allah, terkadang sebagai manusia kita memiliki perasaan iri terhadap orang lain atas apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal apabila kita berkaca betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat memperoleh pekerjaan, nikmat memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa, kita dapat menekan bahkan menghilangkan rasa iri dan dengki karena kita selalu memupuk rasa syukur akan setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur ini pun akan menjauhkan kita dari penyakit hati tersebut. Yang paling terpenting adalah penyakit-penyakit hati ini apabila tidak kita hilangkan dari dalam diri, maka dia akan menyebabkan kita menjadi kotor hatinya dan juga bisa mendatangkan berbagai penyakit dalam diri kita akibat manajemen emosi yang tidak baik. Pemirsa Mansa Media TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa makna filosofis dari ibadah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan. Penting kita mengetahui makna dari ibadah puasa sehingga kita semua sebagai umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi generasi Z hari ini, tidak hanya melaksanakan ibadah puasa secara begitu saja, tetapi kita dapat memaknai setiap ibadah puasa yang kita lakukan sehingga ibadah puasa itu tidak akan sia-sia. Ia akan kembali pada diri kita sendiri, ia akan membentuk pribadi, karakter, dan sikap kita menjadi insan yang lebih baik lagi setelah di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Mansa Media TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit yang dapat saya bagikan kepada pemirsa Mansa Media TV. Apabila ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, sesungguhnya kebenaran itu hanya atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, itulah kesalahan dan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan.